itu bukan Tidak. hanya, ya tunggu dulu Bang, kita gantian. Seperti di dalam Al-Quranul Karim, Ya. ya, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamu illa man azina lahu rahman wa qala sawaba. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar. Jadi ruh, ya dalam perspektif Al-Quranul Karim, ruh itu ya malaikat atau malaikat Jibril atau Roh Kudus. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan Jibril yang adalah roh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Jadi kalau di Islam itu yang Anda sembah itu makhluk Tuhan kami yang Anda sembah yaitu roh. Banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim kalau ruh itu adalah artinya utusan Allah atau malaikat Jibril. Contoh di dalam surah Maryam ayat 17, coba Anda lihat terjemahannya aja supaya Bang Luga itu bisa dengan mudah memahami Al-Quran. Fattakhasat min dunihim hijaba farsalna ilaiha ruhana. Ya, siapa di sini yang datang disebut sebagai ruh? Malaikat Jibril. Jadi di hadapan umat Islam ketika Bang Luga menyembah roh, itu Bang Luga sedang menyembah makhluk Tuhan. Seperti itu Bang. Silakan. Oke. Ketika Roh Kudus membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Roh Kudus itu tidak menerima kuasa dari Bapa. Karena Yesus kan kata, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Yesus tidak berkata bahwa Bapa lah yang mengusir setan. Dia mengatakan, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Jadi roh inilah yang membangkitkan orang mati. Tidak ada ayatnya bahwa Roh Kudus itu menerima kuasa dari Bapa, itu tidak ada ayatnya. Karena Roh Kudus itu adalah sumber dari kuasa itu. Dari mana kita tahu sumber dari kuasa itu? Di Wahyu 4 ayat 5 dikatakan, dan dari tahta itu keluar kilat dan kuntur, dan 7 obor menyala-nyala, dan itulah 7 roh Allah. Kenapa Roh Kudus ini digambarkan seperti api? Karena api itu sumber. Api itu tidak menerima kuasa apapun dari hal yang lain, karena yang namanya api itu sudah sumber. Misalnya kita bakar rumah, kita tidak akan mengatakan, ih api itu mendapat kuasa dari mana ya sehingga dia bisa membakar rumah itu. Jadi Roh Kudus itu sumber, Bang. Betul, Bapa mengutus Roh Kudus, tetapi dia hanya sebatas mengutus, bukan memberikan kuasa kepada Roh Kudus. Nah, di dalam perjanjian lama juga dikatakan bahwa berkuasalah roh Tuhan atas Simson. Jadi tidak dikatakan bahwa Bapa memberikan kuasa kepada roh Tuhan, maka roh Tuhan itu berkuasa. Jadi tidak ada satupun ayat di dalam Alkitab bahwa Roh Kudus itu menerima kuasa dari Bapa. Karena justru di dalam Roh Kudus itulah sumber, seperti mata air. Dia memproduksi kuasa sendiri di dalam dirinya. Makanya simbolnya api. Kenapa harus simbolnya api? Karena api itu sumber kuasa. Bukan api itu menerima kuasa. Kalau api menerima kuasa, ya dia menerima kuasa dari mana lagi? Karena dia sendiri sudah api. Makanya gambar dari Roh Kudus itu adalah api. Jadi kronologinya bukan Bapa memberikan kuasa kepada Roh Kudus sehingga Roh Kudus membangkitkan Yesus dari antara orang mati, tetapi Bapa hanya memerintah, mengutus. Makanya saya bilang Bapa itu pemikiran. Pikiran memerintah roh. Roh itu ada di mana? Roh itu ada di tangan. Sehingga tangan kita punya kekuatan untuk memukul. Pikiran itu tidak memberikan kuasa kepada pikiran, hanya mengarahkan. Roh itu, misalnya roh itu harus mengikuti A, mengikuti B. Roh Kudus memang tunduk kepada Bapa, tetapi Roh Kudus tidak menerima kuasa dari Bapa. Hal ini sama seperti kita bandingkan sama seperti misalnya antara laki-laki dan perempuan. Ya, perempuan itu dia punya rahim. Dia hanya menerima sperma, tapi yang menjadikan anak itu bukan laki-laki, tapi rahim dari perempuan itu.
Makanya Roh Kudus itu sifatnya seperti perempuan. Rahim menerima sperma dari laki-laki itu artinya bahwa Roh Kudus itu diarahkan oleh laki-laki, tapi pergerakan dari Roh Kudus itu tidak dia minta dari Bapa. Dia punya kekuasaan sendiri, yaitu dia sumber api itu sendiri. Nah, kalau Yesus itu sumber cahaya. Bapa itu adalah sumber dari kepemimpinan dan pemikiran. Makanya Bapa sifatnya mengutus. Bapa mengutus Roh Kudus, Bapa memerintah Roh Kudus, tapi Roh Kudus ini bentuknya sudah api, artinya dia tidak menerima kuasa dari Bapa. Makanya Roh Kudus itu Tuhan. Silakan dibantu. Iya, jadi kalau di Kristen Roh Kudus itu Tuhan, ya silakan aja. Tapi di Islam Roh Kudus itu adalah utusan Tuhan. Dia hanya ciptaan. Itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat Al-Qur'anul Karim mengatakan begini, ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhil min. Mereka itulah orang-orang yang di dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Allah. Jadi ruh dari Allah itu bisa juga diartikan sebagai kekuatan dari Allah. Bisa penolong dari Allah. Bisa makhluk yang diberikan pada ciptaan Allah. Bisa sebagai utusan Allah. Bisa disebut sebagai malaikat Jibril. Itu adalah roh kudus dan seterusnya. Bisa juga sebagai makhluk langit atau malaikat-malaikat. Bisa juga roh itu adalah wahyu. Nah, sehingga ketika saudara Luga menyembah kepada roh, itu sangat disayangkan. Karena kedudukan roh itu hanyalah ciptaan. Contoh, kita lihat di dalam Bilangan 11:25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Nabi Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap pada Nabi Musa, dan ditaruhnya atas roh itu kepada 70 tua-tua itu. Ketika roh yang datang dari Musa itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti Nabi. Berarti roh yang datang pada Musa diambil oleh Tuhan sebagian, diletakkan kepada orang-orang, sehingga orang-orang itu memiliki kekuatan sama seperti Nabi. Berarti roh itu adalah sesuatu yang digunakan Tuhan untuk menguatkan manusia, di mana manusia itu kelak akan dijadikan sebagai Nabi dan seterusnya. Kita lihat di dalam Bilangan 11:29. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka, maka mereka akan sanggup sama seperti aku. Itu inti daripada Bilangan 11 nomor 29. Jadi kalau roh Tuhan diberikan kepada seseorang, maka seseorang itu bukan menjadi Tuhan, tetapi seseorang itu menjadi wakil Tuhan. Seseorang itu menjadi nabi Tuhan. Satu lagi, di Nehemia 9 nomor 30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu, engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Jadi, roh yang diberikan kepada seseorang, menjadikan seseorang itu menjadi nabi. Coba kita lihat di dalam Yohanes 3, nomor 13. Ini penting untuk saudara Luga pahami. Di dalam Yohanes 3 nomor 13, di situ Yesus sendiri yang mengakui tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Kenapa Yesus ini kemudian dikatakan seperti itu? Karena pada diri Yesus itu ada roh Tuhan. Nah, kita lihat, kita loncat ke data nomor 34 terakhir dari saya ya, Bang Luga. Di situ sangat jelas dikatakan di dalam kitab saudara sendiri terkait dengan roh. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Sebab Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepada mereka. Apakah nabi tersebut lantas menjadi nabi? Lantas menjadi Tuhan? Karena ada roh Tuhan pada dirinya? Tidak. Roh Tuhan yang dimaksud di situ adalah kekuatan yang Tuhan limpahkan kepada mereka berupa ilham, berupa roh, berupa kekuatan yang menjadikan mereka itu memiliki kelebihan di atas manusia lain. Tapi kedudukan mereka tetap saja sebagai manusia. Demikian, silakan.
Oke. Mantap dulu dah. Oke. Di dalam Alkitab, baik Musa melambangkan roh Tuhan itu adalah 7 obor. Ya, di dalam tabernakel Musa ada 7 kaki dian menjadi penerang di dalam bait suci di ruang maha kudus. 7 kaki dian, ya, itu 7 lampu. Ketika di kitab Wahyu dijelaskan lagi bahwa wujud dari roh Tuhan ini adalah 7 obor. Kores, noise. Nah, Aduh, Bang Kores. ya, tolong jangan ribut dulu. Nah, 7 obor, ya. Tetapi Al-Quran tidak tahu kalau wujud dari roh Allah itu 7 obor. Al-Quran tidak tahu. Juma pun tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Ya, karena Al-Quran tidak mengenal siapa itu roh Tuhan. Karena bentuknya aja 7 roh Allah di hadapan tahta itu kalian tidak tahu. Itu juga sudah dijelaskan oleh Musa di dalam tabernakel Musa bahwa ada 7 kaki dian. Terus yang kedua, Roh Kudus itu turun atas nama Yesus. Makanya saya bisa pastikan bahwa Juma ini tidak memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Karena kenapa? Karena Roh Kudus itu turun atas Yesus. Mana kita tahu kalau Roh Kudus turun atas nama Yesus? Ketika murid-murid diutus oleh Yesus, usirlah setan dengan kuasa apa? Tentu dengan kuasa Roh Kudus. Nah, bagaimana untuk menurunkan Roh Kudus ini? Yesus berkata, Roh Kudus akan turun di dalam nama Yesus. Nah, karena Roh Kudus turun di dalam nama Yesus tidak diajarkan dalam Al-Quran, berarti ya kalau misalnya Bang Juma mengatakan di dalam ajaran agama saya Roh Kudus diajarkan cuma Jibril, ya itu sah-sah saja. Tapi jangan Anda memakai Alkitab untuk mengatakan Roh Kudus itu hanya ciptaan. Karena di dalam Alkitab, ya, tidak ada dituliskan bahwa Roh Kudus itu ciptaan. Bahwa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu jelas Roh Kudus, bukan Bapa. Bapa hanya mengarahkan, mengutus Roh Kudus, tapi yang membangkitkan orang mati itu bukan Bapa, tapi Roh Kudus. Atau kata lain, kalau tidak ada Roh Kudus, Bapa tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa tidak bisa membangkitkan orang mati. Bapa tidak bisa menciptakan langit dan bumi tanpa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah rohnya sendiri. Yang kamu tuduh Jibril. Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 20, Roh Bapamu yang diam di dalam kamu akan mengajarkan segala sesuatu tentang yang kuajarkan. Roh Bapamu, kok Roh Bapamu jadi Jibril sih? Masa teganya kau Yesus berkata Roh Bapamu yang diam di dalam kamu, masa kau tuduh jadi Jibril? Nah, dari perkataan ini kan sudah jelas bahwa Roh Kudus bukan Jibril, karena Roh Kudus itu adalah Roh Bapa yang diam di dalam diri kita. Kalau Roh Bapa itu siapa? Roh Bapa itu ya Tuhan, bukan roh cipta apa. Kamu jangan nambahin kalau Roh Kudus itu ciptaan Bapa. Jadi ketika Roh Kudus itu turun atas nama Yesus, berarti ini nggak diajarin di Al-Quran loh. Ada nggak di dalam Al-Quran bahwa Roh Kudus turun atas nama Yesus? Artinya atas nama Yesus itu adalah pemilik dari Roh Kudus itu adalah Yesus. Makanya ketika Yohanes Pembaptis datang dikatakan, aku akan membaptis kamu dengan air, tapi dia yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi yang bisa membaptis orang dengan Roh Kudus itu cuma Yesus. Nabi-nabi nggak bisa membaptis orang dengan Roh Kudus. Kenapa? Hanya Yesus. Karena pemilik dari Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Kalau pemilik dari Yesus adalah pemilik dari Roh Kudus adalah Yesus, berarti Roh Kudus itu Tuhan. Karena kenapa? Karena Roh Kudus itu membuat mujizat tidak memakai kuasa Bapa. Lu orang Bapa aja minjem kuasa Roh Kudus kok. Di mana ayatnya bahwa Bapa memakai kuasa Roh Kudus untuk membuat mujizat? Jelas Yesus berkata, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, bukan dengan kuasa Bapa. Karena kuasa Bapa itulah Roh Allah itu, gitu. Jadi Roh Kudus ini adalah dia tidak pernah menerima kuasa dari Bapa. Mana buktinya? Ya Roh Kudus turun atas nama Yesus, itu buktinya, gitu. Lalu selanjutnya, oke, ini statement yang paling menentukan. Kalau Anda mengatakan Roh Kudus itu Jibril, maka Anda harus bisa membuktikannya dengan mukjizat. Artinya gini,
ada satu mukjizat yang bisa Anda tunjukkan dari agama Anda yang melebihi mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, maka batallah Roh Kudus itu adalah Tuhan. Contoh, Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, silakan Anda tunjukkan mukjizat yang bisa bangkit dari antara orang mati, yang bisa mengalahkan Yesus, maka mukjizat itu akan menjamin omongan Anda bahwa Roh Kudus itu bukan Tuhan. Tetapi yang saya lihat di dalam ajaran dan agama Anda tidak ada itu mukjizat membangkitkan orang mati, nggak ada tuh. Tidak ada ayatnya bahwa kalian cuma hanya meminjam-minjam kuasa Yesus. Yesus membangkitkan orang mati, kalian pinjam. Oh, itu atas izin Allah. Padahal Yesus membangkitkan orang mati dengan kuasa Roh Kudus, bukan atas izin Tuhan kalian. Yesus jelas Matius 12 ayat 28. Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Bukan atas izin. Betul atas izin Bapa, tetapi Roh Kudus itu turun dalam nama Yesus, itu juga kamu nggak bisa menghilangkan. Jadi karena tidak ada mukjizat yang mendukung statement Anda, ya, yaitu kebangkitan dari antara orang mati. Ya harus kebangkitan dari antara orang mati. Kenapa harus kebangkitan dari antara orang mati? Ya karena iblis itu bisa membuat mukjizat, tapi yang tidak bisa dilakukan oleh iblis adalah membangkitkan orang mati. Gitu. Jadi karena saya tidak melihat ada mukjizat kebangkitan dari antara orang mati di dalam agama Anda, semua hanya meminjam mukjizat para nabi. Oh, Elia, Musa, Elia, Henok naik ke langit. Itu kalian kan klaim bahwa itu Tuhan kalian, tapi kalian tidak bisa membuktikan. Itu cuma klaim. Nah, karena tidak ada mukjizat yang mendukung statement kalian bahwa Roh Kudus itu adalah Gabriel dengan mukjizat kebangkitan dari antara orang mati, maka saya katakan gugur. Jadi tidak ada satupun mukjizat yang menopang omongan kalian. Udah nggak ada mukjizat, ayat-ayat pun kalian tidak diajarkan, ya, karena di dalam nama Yesus di dalam Al-Quran tidak diajarkan. Makanya saya katakan bahwa ajaran Anda itu tidak valid dan tidak bisa dibuktikan bahwa itu dari Tuhan. Silakan. Oke, jadi ada satu hal yang perlu saudara pahami dengan baik antara Ruh dan Kudus. Kita harus menyelesaikan ini dulu. Roh itu apa? Roh itu adalah ciptaan. Di mana tertulis itu? Zakaria 12 nomor 1. Itu dulu, jangan langsung ke Roh Kudus. Roh itu adalah ciptaan. Bagaimana kemudian Allah menarasikan di dalam kitab saudara, roh itu adalah ciptaan, dan di Al-Quran pun dikatakan seperti itu. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffan. Ini jelas diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa roh itu adalah Tuhan itu sendiri. Tidak. Roh itu adalah makhluk. Kalau Roh Kudus, dua kata ini menyatu, maka yang dimaksud di situ adalah malaikat Jibril. Jadi sama aja. Roh Kudus ataupun roh itu adalah dua-duanya ciptaan. Mana dalilnya? Saya kasih. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu ruhul kudus. Al-Quran itu kemudian diturunkan bil haqq min rabbika bil haqq, dari Tuhanmu dengan kebenaran. Siapa yang mengantar itu? Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Jadi tidak bisa. Anda tidak bisa memisahkan antara Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah gelar untuk oknum ciptaan bernama Jibril. Sedangkan berbicara mengenai roh, itu adalah sesuatu ciptaan yang digunakan oleh Tuhan untuk menghidupkan makhluknya. Zakaria 12 nomor 1. Sekarang, bagaimana dengan Roh Kudus yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102, Roh Kudus datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kemudian membimbing kemudian segala aspek. Di dalam Yohanes 16 nomor 13, ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Itu kata Yesus. Maka ketika roh kebenaran itu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cakupan kebenaran kemuliaan Yesus diceritakan di dalam Al-Quran. Poin yang ingin saya katakan kepada saudara, Al-Quran mengatakan begini. Ketika Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah, Allah mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu diperkuat oleh Allah dengan adanya Roh Kudus yang datang kepada Nabi Isa. Wa ataina Isa bin Maryam bil bayyinah wa ayyadnahu biruhil qudus. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran, bahwa
Allah kemudian mengutus Nabi Isa alaihissalam dengan memberikan mukjizat dan diperkuat oleh Roh Kudus. Nabi Isa diperkuat oleh Roh Kudus, Yesus diperkuat oleh Roh Kudus. Bilangan 11 nomor 25 29, semua orang dihinggapi Roh Kudus, Roh Tuhan, mereka akan bisa melakukan mukjizat-mukjizat. Jadi kalau saudara mengatakan Yesus mengusir setan dengan Roh Allah, itulah maksudnya di dalam Ulangan 11 nomor 25 29 dan juga Yohanes 3 nomor 34. Siapapun yang diberi tugas kemudian oleh Tuhan untuk menyampaikan firman, maka dia akan dibarengi kekuatan-kekuatan berupa mukjizat-mukjizat. Kenapa? Karena pada diri mereka itu terdapat Roh Tuhan yang dicurahkan tanpa terbatas. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Rohnya dengan tidak terbatas. Jadi Islam menyatakan dengan jelas roh itu adalah makhluk. Bible mengatakan roh itu adalah makhluk. Nabi Muhammad SAW dikuatkan dengan Roh Kudus. Yesus alaihissalam juga dikuatkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus baik Islam maupun di ajaran Yesus sama-sama adalah utusan Tuhan. Baca Yohanes 16 nomor 13. Itu adalah ciri-ciri Roh Kudus mengajarkan sesuatu. Nomor 14-nya dikatakan, apabila roh itu datang, maka dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang didengarkan dari Tuhan. Artinya Roh Kudus, roh kebenaran itu bukan Tuhan tetapi utusan Tuhan. Tepuk tangan untuk Ibu Vivi. Ibu Vivi. Sorry, untuk kita semua. Silakan. Oke. Tapi kan Anda kan tidak ada mukjizat kebangkitan dari antara orang yang mendudukan statement Anda. Nabi Anda mati, nggak bisa bangkit. Anda tidak ada satu kebangkitan orang mati pun yang mendukung statement Anda. Anda ngomong tapi semua meninggal. Tapi kalau saya, Roh Kudus turun dalam nama Yesus, ada kuasa yang mendukung, ada penjaminnya, yaitu kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Yang saksi-saksinya sudah terlalu banyak. Sementara Anda mengatakan Roh Kudus bukan Tuhan, jaminannya apa? Enggak ada, semua meninggal, mati semua gitu loh. Itulah bedanya saya dengan Anda. Anda penjaminnya kematian, saya penjaminnya kebangkitan. Makanya Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ada penjaminnya, kalau kau kan nggak ada. Apa penjaminnya? Muhammad sudah meninggal, Allah nggak kelihatan, apalagi yang mau dibahas. Jadi Anda cuma muter-muter di dalam ketidakpastian. Orang semua udah meninggal kok. Kecuali Muhammad bangkit dari kematian, maka ada yang menjamin omongan Anda. Ih, bangkit men Muhammad. Ngeri juga. Roh Kudus ternyata si Gabriel. Karena ada kebangkitan dari antara orang mati yang menjamin. Nah, yang jadi masalah kan Nabi Anda meninggal, Tuhan saya bangkit, saya ada penjaminnya. Karena kita ini butuh kehidupan untuk menjamin semua firman-firman Allah. Paling Anda mengatakan yang membangkitkan Yesus itu adalah Allah. Tidak. Yang membangkitkan Yesus itu Roh Kudus. Ada ayatnya. Roma 8 ayat 11. Roh yang membangkitkan dia nanti dari antara orang mati. Dialah yang akan membangkitkan kamu juga. Jadi statement Anda nggak ada penjaminnya. Anda sebenarnya ingin mengobati orang sakit, tapi Anda sendiri masih sakit. Gitu loh. Sebenarnya Anda tuh butuh diselamatkan dulu dari kematian. Makanya butuh seseorang yang bangkit dari antara orang mati, membuktikan supaya omongan Anda tuh berbobot. Karena tidak ada mukjizat, kematian juga nggak bisa dikalahkan. Lalu Anda mau menjadi penyelamat, kau aja masih dikalahkan oleh kematian. Ngapain kau nyelamatin orang yang masih hidup? Kenapa orang mati? Orang mati karena berdosa, bukan karena wajar. Orang mati karena berdosa. Kenapa Yesus bisa bangkit? Karena dia Tuhan. Nah, kebangkitan Yesus itulah yang menjamin semua statement saya. Kalau kau apa penjaminnya? Kau aja melawan dosa aja nggak bisa kok. Udah berdosa meninggal lagi. Apalagi mau dibahas.
Ngomong Tuhan-Tuhan nggak ada yang percaya. Karena nggak ada kuasa yang menjamin kau. Kalau saya, yang menjamin saya adalah Yesus bangkit dari antara orang mati. Yang bangkitin juga Roh Kudus, bukan Tuhan Anda. Kan kami kan nggak enak dong. Yesus bangkitin orang mati atas izin Allah. Yesus yang kerja, Tuhanmu yang panen. Yesus bangkitin orang mati atas izin Allah lagi. Yesus yang capek, Tuhan. Yesus itu tidak pernah minta izin Tuhan Anda karena Yesus membangkitkan orang mati itu dalam nama Yesus sendiri. Makanya Yesus berkata, usirlah setan dalam namaku, bangkitkanlah orang mati dalam namaku. Buat mujizat-mujizat dalam namaku. Kalau Anda mati karena berdosa, bukan mati karena wajar. Mana ada orang mati wajar? Kalau besok si Kores tabrak mobil, tabrak mobil meninggal, wajar dia mati? Enggak, Kores meninggal karena dosa. Pasti ada karena dosa gitu. Jadi nggak ada orang mati wajar. Anda selamatkan dulu diri Anda dari dosa, baru Anda korek firman kami yang maha suci ini. Orang Anda aja masih berdosa, mau mati kok, ngapain Anda koreksi firman yang maha suci dan maha kudus? Selamatkan dulu diri Anda, baru Anda selamatkan kami. Ini aja lo aja belum selamat, mau selamatin orang. Silakan. Gurunda, Selamatkan dulu diri Anda dari kematian, baru Anda punya modal mengoreksi kitab kami yang maha kudus ini, yang maha suci ini. Mana buktinya? Yesus bangkit dari orang mati. Yang bangkitin Roh Kudus. Dalam Alkitab ya, kalau dalam Al-Quranmu mengatakan dibangkitkan oleh Allah, ya itu kan urusan Anda. Tapi dalam Alkitab yang bangkitkan Roh Kudus. Silakan. Iya, sekali lagi saya katakan kepada saudara bahwa Islam maupun Yesus, Islam dan Yesus nih ya, bukan Islam dan Kristen. Islam dan Yesus sama-sama memahami tentang konsep Roh Kudus itu. Roh itu adalah ciptaan. Ketika kemudian kata Roh dan Kudus itu disatukan, maka itu berbicara mengenai satu oknum, yaitu Gabriel atau Jibril. Makanya saya mengatakan kepada saudara, Ulangan 11:25 tolong disentuh. Ulangan 11 nomor 29 tolong dibaca. Dibaca Nehemia 9 nomor 30, dibaca 1 Tesalonika 4 nomor 8 itu dibaca supaya dipahami Roh Kudus itu apa. Kalau mata sudah dibutakan, hati sudah tertutup, maka Roh Kudus ya Tuhan. Tapi kalau Anda mencoba membaca dengan akal, Roh Kudus itu oknum, dia dia makhluk yang diutus kepada manusia. Dibaca toh. Sekali lagi Ulangan 11 nomor 25. Lalu kemudian Al-Quran juga menarasikan dengan sangat jelas. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqqa. Roh Kudus yang menurunkan Al-Quran kepadamu dengan kebenaran. Roh Kudus. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam juga dikuatkan oleh Allah dengan Roh Kudus. Nabi Isa kemudian bisa melakukan apapun karena Roh Kudus. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil kudus. Itu tidak bisa kita pungkiri. Orang yang berakal pun paham. Makanya Nabi Isa bisa membangkitkan orang mati. Bahkan jauh lebih hebat daripada itu. Tanah liat hanya karena ditiupkan kemudian hidup biiznillah. Dengan biiznillah, dengan izin Allah. Kenapa bisa demikian? Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil kudus. Allah menyertakan dia dengan Roh Kudus. Siapa itu? Pendampingan malaikat yang begitu dahsyat, pendampingan malaikat yang begitu kuat, pendampingan malaikat yang langsung diperintah oleh Allah untuk kemudian mengawal, melindungi, mengayomi, memberikan bukti kepada Bani Israel bahwa Yesus itu adalah manusia suci yang diajarkan kemudian oleh Bible Yesus itu sendiri. Dia sebagai perantara Tuhan untuk Bani Israel. Coba Anda lihat kisah para Rasul 2. Apa yang diterangkan di sana? Bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi menjadikan Yesus sebagai perantara Tuhan untuk Tuhan melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan. Dengan perantaraan Yesus Tuhan melakukan itu. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi diriku ada di backingi oleh Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Utusan Tuhan. Anda coba simak dalam kitab saudara sendiri, bagaimana Yesus kemudian diberi kekuatan oleh seorang malaikat dari langit.
Yesus diberi kekuatan. Kenapa dia diberi kekuatan? Karena dia manusia. Siapa yang memberi kekuatan? Malaikat. Itulah yang disebut Al-Quran. Wa antaina Isa bana Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu biruhil kudus. Roh Kudus ini kemudian setelah dia pergi, Nabi Isa pergi, Yesus terangkat kemudian ke langit. Roh Kudusnya datang kepada siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengajarkan kemudian Al-Quranul Karim itu berasal dari siapa? Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Tidak ada kekuatan yang bisa melumpuhkan Al-Quran itu. Begitu Al-Quran datang, sejazirah Arab kemudian tunduk terhadap Al-Quran. Kenapa? Yang membawanya adalah Roh Kudus. Coba Anda lihat. Coba Anda lihat. Yohanes 16 nomor 13. Roh Kudus yang datang setelah Nabi Isa, setelah Yesus, itu adalah roh kebenaran yang mengajarkan segala hukum-hukum, kekuatan, tanda-tanda, dan segala apa yang menjadi penginsapan dunia akan dosa. Itu yang diajarkan. Dan itu hanya diimani dan itu hanya disifati Al-Quranul Karim. Kalau Anda mengajarkan ini apa? Yesus mengusir setan dengan Roh Kudus. Ya memang betul. Karena malaikat Jibril ada pada dirinya. Sekali lagi saya katakan, baca Ulangan 11:25. Manusia biasa ketika didatangkan roh di atasnya, maka manusia tersebut bisa seketika melakukan mukjizat. Baca. Baca. Jadi jangan hanya Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Anda nggak paham. Roh itu adalah ciptaan, dia adalah makhluk halus. Ketika dia disandingkan dengan kata kudus, maka merujuk kepada satu oknum. Siapa itu? Gabriel, bukan Tuhan. Demikian. Oke. Harusnya Anda menyentuh statement saya. Roh Kudus itu tidak akan turun kalau tidak dalam nama Yesus. Makanya sampai hari ini di dalam diri orang Islam tuh nggak ada Roh Kudus. Di dalam diri Juma nggak ada Roh Kudus. Di dalam diri si Kores nggak ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu maha hadir. Dia adalah roh Tuhan yang diberikan kepada kita. Yoel 2:8, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku. Rohku yang akan dicurahkan, bukan si Gabriel yang dicurahkan. Si Gabriel kan cuma malaikat biasa. Satu orang itu. Roh Kudus itu maha hadir. Nah, statement Anda tidak diajarkan di dalam Al-Quran kalau Roh Kudus itu hanya turun atas nama Yesus. Yohanes 14 ayat 26. Baca itu, Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Artinya kalau tidak dalam nama Yesus, Roh Kudus itu nggak turun. Dan betul, di dalam diri orang Islam tidak ada Roh Kudus. Makanya orang Islam mengusir setan bukan pakai kuasa Roh Kudus, pakai kuasa lain. Kami mengusir setan membuat mujizat pakai kuasa Roh Kudus. Kalau Juma membuat mujizat pakai Roh Kudus nggak? Nggak ada Roh Kudus di dalam diri kamu. Emang ada Roh Kudus dalam diri kamu? Sejak kapan kamu punya Roh Kudus? Kalau Roh Kudus itu Gabriel, mana mungkin Gabriel satu orang bisa masuk kepada miliaran orang? Gabriel itu cuma satu malaikat. Tidak mungkin dia bisa masuk ke seluruh umat manusia yang jumlahnya 8 miliar. Roh Kudus itu bisa memasukin seluruh manusia yang jumlahnya 10 miliar. Karena Roh Kudus itu maha kuasa, maha hadir. Kenapa jadi Roh Kudus si Gabriel sih? Nanti kalau misalnya si Gabriel masuk ke Juma, nanti si Kores rebut-rebutan lah. Datang lagi si Andi, gue butuh Gabriel, gue juga butuh Gabriel. Akhirnya kalian 270 juta rebut-rebutan Gabriel. Roh Kudus itu bukan si Gabriel. Roh Kudus itu rohnya Bapa yang dicurahkan kepada manusia. Nah, statement Anda tidak ada mukjizat yang menopang, yang mensponsori statement Anda itu nggak ada. Membangkitkan orang mati nggak bisa. Nabi Anda pun nggak bisa bangkit dari antara orang mati. Kan saya bilang mukjizat itu nggak ada yang mau mendukung Anda, nggak ada mukjizat yang mau mendukung statement Anda. Anda cuma ngoceh-ngoceh tapi nggak ada mukjizatnya. Kalau nggak ada mukjizat yang ngapain? Gitu loh, nggak ada kepastian. Roh Kudus turun atas nama Yesus. Bentuk Roh Kudus aja kok nggak tahu. Roh Kudus itu bentuknya 7 obor, 7 roh Allah, seperti burung merpati. Emang Al-Quran tahu Roh Kudus seperti merpati? Al-Quran cuma bilang Roh Kudus itu Jibril.
Nah, untuk memastikan Roh Kudus itu Jibril, tunjukkan suatu mukjizat, yaitu kebangkitan dari antara orang mati. Nggak bisa kan? Nggak ada yang bisa bangkit kan? Semua kalian dikalahkan oleh kematian. Kalian aja mengalahkan kematian aja nggak mampu. Satu kerajaan kalian, baik pemimpin sampai ke bawah, semua mati semua. Nggak ada yang bisa mengalahkan kematian. Kematian aja kalian nggak bisa lahkan. Ngapain lu ngoreksi rohnya Bapa? Bapa itu maha hidup, bukan maha mati. Kalian ini bentar lagi juga mati kalian. Kalau kami rapture bentar lagi Tuhan Yesus mau datang, kami rapture kawan-kawan, kami nggak akan mati. Juga nggak akan ngalamin kematian karena kami seperti Elia nanti diangkat hidup-hidup ke sorga mengadakan pesta perjamuan ikan anak domba. Jadi kalian ada kerajaan kematian. Karena kalian mati karena dosa-dosa kalian. Nah, Yesus datang membangkitkan orang mati. Karena dia adalah Tuhan itu, dia mengalahkan maut. Makanya ada mukjizat yang menopang omongan saya. Siapa penopangnya? Kebangkitan Yesus itu yang menjaga. Kau apa yang menjaga? Mukjizat apa? Cuma teori-teori, oh Roh Kudus, Gabriel, Roh Kudus, Gabriel. Ditanya buktinya nggak ada. Jadi nggak ada satu mukjizat pun yang mendukung omongan kamu. Omongan kamu hanya, oh Gabriel, apa buktinya? Kan nggak ada. Roh Kudus, Gabriel, buktinya apa? Saya pernah berdoa Gabriel datang. Kau pernah nggak didatangin Gabriel? Nggak pernah juga kan? Saya pernah. Gitu loh. Jadi kalau ngomong tuh bukti. Roh Kudus, Gabriel, buktinya apa? Ini tertulis di sini. Itu bukan bukti namanya. Kecuali kau udah pernah ke sorga ngeliat si Gabriel. Ini Roh Kudus siapa? Gabriel. Mana buktinya? Nggak ada. Lama-lama tabrak mobil nanti. Jadi tidak ada buktinya kalau kau bilang Roh Kudus itu Gabriel. Mana buktinya? Nggak ada buktinya. Kalau saya mengatakan Roh Kudus itu Tuhan, mana buktinya? Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu buktinya. Yang bangkitin siapa? Roh Kudus. Ayatnya mana ada? Roma 8 ayat 11. Kisah 1 ayat 8. Matius 12 ayat 28. Ada buktinya. Jadi yang membangkitkan Yesus itu bukan Tuhan kamu, Roh Kudus. Nah, kalau kau ingin membantah, bikin nabimu bangkit dari kematian supaya satu-satu. Muhammad juga bangkit. Oh, ada perlawanan nih, keren nih. Jadi nggak cuma teori. Jadi selama kamu cuma teori doang. Yang sponsorin kamu siapa? Kematian, karena semua kalian bakal mati. Kita jangan ngomongin Tuhan. Tuhan itu maha hidup. Jangan kalau kita ngomongin Tuhan di maha hidup, kita sendiri mati. Makanya saya berbicara. Siapa yang sponsorin? Kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Nah, kau apa? Oh, saya nanti dibawa oleh Allah. Mana bukti? Nggak ada. Roh Kudus Jibril, mana buktinya? Nggak ada. Cuma teori. Bukti kagak ada. Bukti nol. Jadi bertobatlah kau. Mana bukti Yesus Udah, bangkit? silakan. Ya. Apa? Mana bukti Yesus bangkit? Lo membantah kebangkitan Yesus berdasarkan goib. Muhammad ketemu Allah itu kan goib, dia nggak bisa membantah. Lo tidak bisa Lu membantah. lihat di Israel kagak ada Yesus ngopi atau punya rumah. Sebentar. Lo tidak bisa membantah kebangkitan saksi mata dengan kekuatan goib. Lo kan kekuatan goib, cerita goib yang nggak bisa dibuktikan. Lo nggak bisa kecuali Muhammad saksi mata. Kecuali Muhammad saksi mata kuat, gitu loh. Saudara, gini. Kalau kita berbicara mengenai Roh Kudus yang datang kepada para nabi, Anda coba lihat di dalam Lukas 22 nomor 23. Bukti bang, bukti. Jangan coba lihat capek saya ngelihat ayat. Buktinya aja langsung. Buktinya aja. Buktinya apa? Kita akan buktikan. Buktinya apa? Lukas 22:43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Tuhan kamu itu diberikan kekuatan oleh sosok malaikat yang Al-Quran terangkan dengan sangat jelas. Wa ayyadnahu biruhil kudus. Itu sangat jelas dan tidak bisa Anda pungkiri. Wa ataina Isa bin Maryam bil bayyinati wa ayyadnahu biruhil kudus. Sabar dulu, sabar. Jangan ayat terus, saya juga capek. Buktinya apa? Sabar. Kita harus pahamkan saudara supaya Anda bisa paham dengan baik. Kata Roh Kudus itu diambil oleh Kristen
Itu datangnya dari Al-Quran. Maka untuk mendefinisikan Roh Kudus itu apa, Al-Quran lah yang wajib hukumnya menerangkan itu, bukan agama yang datang dari Romawi. Dengarkan saya, duduk yang tenang, duduk yang cantik. Al-Quran mengatakan, wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Pahami itu. Roh Kudus datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan Roh Kudus itu datang? Untuk memberikan sabar. Buktinya apa? Sabar. Ini sedang saya buktikan. Sabar. Ini aduh, kau bikin kacau saya, Bang. Jadi ketika Roh Kudus itu datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Roh Kudus memberikan pengajaran, Roh Kudus memberikan kekuatan, Roh Kudus kemudian memberikan solusi dalam kehidupan umat manusia. Maka maka akibat dari Roh Kudus ini, Al-Quran menarasikan dengan jelas, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dengan adanya Roh Kudus, seluruh umat Islam mendapatkan bimbingan yang benar-benar kepada jalan yang lurus. Ini bukti adanya Al-Quran. Ketika umat Islam sabar, ketika umat Islam berbicara mengenai ekonomi, maka Al-Quran yang dari Roh Kudus itu sebagai senjatanya. Ketika umat Islam ingin berbicara mengenai pemerintahan, maka Roh Kudus memberikan solusinya melalui Al-Quran. Ketika Roh Kudus berbicara, ketika manusia membutuhkan pengetahuan tentang pendidikan, tentang nikah, tentang zakat, hukum-hukum, keadilan dan seterusnya, maka Tuhan memberikan kekuatan itu melalui Al-Quran yang menjadi bimbingan Roh Kudus melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Maka bukti yang akurat adalah ketika manusia buntu tidak ada solusi, maka Al-Quran datang menjadi solusi. Ketika Al-Quran berbicara mengenai ekonomi, maka Al-Quran memberikan solusi tentang ekonomi. Ketika Al-Quran berbicara mengenai pendidikan, maka Al-Quran memberikan solusi tentang ketika pendidikan. orang mati, Sekarang, ketika orang mati kenapa? Dengarkan, ketika saya tanya, Roh Kudus yang Anda maksud memberikan solusi pendidikan, tolong berikan satu data di dalam kitab saudara, Roh Kudus memberikan solusi tentang pendidikan. Saya tunggu, monggo. Oke. Aduh, lucu banget nih Bang Juma ini. Lo ngapain lo ngomong pendidikan? Kita ini ngomongin kebangkitan dari antara orang mati. Musuh terbesar manusia itu bukan pendidikan, bukan masalah sayur. Masalah utama terbesar manusia itu adalah kematian. Ketika orang berdosa, upah dosa adalah maut, dan Nabi Anda pun meninggal, tidak sanggup mengalahkan kematian itu. Kau bilang kau penuh Roh Kudus. Sebentar, Kores kau diam dulu. Kau tukang sayur kau diam dulu. Ya. Mana? Katanya hidup, masa kayak mayat. Sebentar. Aduh, tolong dulu ini. Buktikan. Diam dulu. Juma tadi tidak bisa membuktikan kalau dia penuh Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus hanya turun dalam nama Yesus, Yohanes 14 ayat 26. Jadi si Juma ini nggak ada Roh Kudus. Mana buktinya? Kalau Roh Kudus, makanya saya bilang nabimu tidak sanggup mengalahkan kematian. Ketika kematian itu datang, langsung menyerah, meninggal langsung. Tapi kalau Yesus, ketika kematian itu datang, dia mati di hari yang ketiga, dia bangkit naik ke surga, duduk bertata sebagai raja. Kalau kau apa? Datang nanti penyakit mencret, meninggal kau. Datang nanti penyakit kanker, kegembelan, meninggal kau. Apa yang mau dibanggain dari kau? Tapi kalau kau mati, di dalam nama Yesus bangkit, itu baru ngeri namanya. Roh Kudus, masalah ngapain ngomongin pendidikan sih? Pendidikan yang terbesar adalah pengenalan akan Tuhan, yaitu kebangkitan. Besok Juma dibunuh orang, meninggal. Apakah dia bisa bangkit? Nggak bisa bangkit, langsung dia ke sana, lautan api. Nah, kalau saya nggak akan mati, karena bentar lagi Tuhan Yesus mau datang. Kami akan melakukan pesta berjamuan nikah anak domba selama 3,5 tahun di sorga. Setelah itu kami akan turun dalam perang Armageddon menghadapi kalian.
Gimana rasanya ngawinin Tuhan Ya. yang mati? Makanya buktinya tidak ada, mujizat nggak ada kok, cuma teori doang nih. Mana mujizatnya? Bangkitin dong orang mati. Dalam Setidaknya Alkitab tidak bangkit kek, betul. kerajaanmu Orang Kristen aja nggak bangkit bisa dari ngebangkitin kematian. Yesus. Siapa? Keok lo. Dalam Alkitab juga tidak, di situ tidak tertulis bahwa Roh Kudus itu diciptakan, tidak. Karena Roh itu Allah. Roh itu. Kudus, bentar bang, bentar lagi bang ya. Roh Kudus lah yang membangkitkan Yesus. Mana buktinya Roh Guru Kudus aku masuk ya membangkitkan guru ya. Yesus? Yesusnya sudah bangkit dari kematian. Aduh, sekali kalau diajarin, Ya gamparin. kalau lagi bisa dari dia udah satu. bangkit lah ya. Kalau udah bangkit, mana dia? Di mana dia? Masa sama aja kayak mayat? Dia lagi bertahta, Ucok. Lagi nyantai, lagi ngopi di sorga. Nah itu mana? Mana coba fotonya, videonya mana? Kalau nggak kan buat gua mati itu. Ya, lu kan manusia berdosa. Masa foto Tuhan yang mulia mau dikasih seorang seperti lu sih? Lu kan manusia Siapa hina. tahu ada gitu orang-orang yang Nggak kudus boleh. kayak bisa moto dia, videoin dia. Nggak Kalau nggak dia boleh. mati. Kalau Apalagi, mati ngapain kita apalagi obrolin? lu pedagang sayur. Mau minta fotonya Yesus. Fotonya Belzebul aja lu belum tentu dikasih. Apalagi fotonya Tuhan gua. Nggak usah Yang Belzebul, paling manis dan Yesus. paling Yesus keren kan itu. katanya hidup katanya. Mana kalau hidup? Jangan, masa hidup kelakuannya kayak mayat. Nggak ada apa? Nggak bisa dilihat sekarang. Gak usah lo mengklaim, lo sendiri pun tidak bisa tidak bangkit dari kematian. Jangan Yesus lo aja nggak melawan bisa. orang Yesus yang sama kayak sudah gua. bangkit. Mati bisa. Gak bangkitnya usah nggak lo bisa. ngomongin Kalau bangkit Yesus. mana sekarang dia? Nabimu sendiri tidak bisa bangkit dari kematian, bro. Kecuali kalau Iya, mana Muhammad kalau Yesus bangkit, bilang bangkit, setidaknya hidup ada dari yang kematian, memodalin mana lo sekarang? bicara. Mana? Pengen Paham gak lihat lo? mana? Yang Ada yang yang membuktikan, sabar bang, sabar. Yang membuktikan kalau Isa ada di surga itu di surat Al-Imran 55 itu di Iya, Nabi Isa di langit kedua, iya gitu. Cuma kan Yesus dibilangnya bangkit terus hidup gitu kan. Jadi dia pernah mati terus hidup lagi. Mana sekarang? Kalau dia hidup lagi mana? Black Speed, kau Kalau bilang Nabi di Isa ada di langit kedua kan dimasukkan. sama kayak Henok, sama kayak Elia gitu, sama kayak Ilyas. Nah kalau Kau Yesus bilang ini kok hidup lagi, 55 mana itu? dia gitu? Masa sama kayak mayat kelakuannya? Mana? Oi, Tahta di sorga. Kalau lo pengen tahu minta foto, sorry lo manusia berdosa nggak dia boleh. katanya pernah turun. Kita udah Dunia, sering turun ketemu lagi dia. aja. Turun video-video Udah lagi sering. keliling di Israel pakai baju yang kemarin dia pakai. Nah, itu kita pernah Nggak lihat. boleh. Kalau nggak ada kan sama kayak mayat. Nah, dia tahu dia kok di videoin sih sabar. emang dia. di surah Al-Imran Ayolah. 55 juga menegaskan di sana Ini kan membenarkan. sama Nggak kayak usah lo Zeus juga kan. bantah, Zeus juga kan, Koret. naik ke Nah, mana kita ke surga, nggak mengalahkan pakai maut, jasadnya nggak ada di Koret. bumi. Apa Nggak bedanya usah sama lo Zeus? bantah. Apa Dia bedanya juga nggak sama ada Poseidon modal. sama Hades? Kalahkan dulu kematian baru lo ngomong, Nah, Koret. Yesus udah mengalahkan Kita kematian. ini Kalau udah adalah mengalahkan mana dia sekarang? Kalau angkat Gua oleh pengen tahu. Yesus. Kalau udah mengalahkan kematian mana dia? Woi, Lo nggak usah nanya-nanya ya, karena nabimu sendiri pun nggak bisa bangkit dari kematian. Karena kalau janji gue tagih janjinya. Salah ya. Iya, kalau lu udah ngaku kalah, Yesus lu ternyata sama seperti mayat. Udah, mati keok, juga, keok, ya udah. Ngapain kita Dipotong. diskusi? Duga kau aja lu juga nggak Yes, tahu. yes, 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 Kalau yes, kau yes. berbuat masih hidup Bang kan, Suma. buktinya mana? Bang Iya Suma tolong mana tanggapi, Bang bukti? Suma. Juma, Dia lagi Bang ngapain? Juma, Dia lagi Bang bertani Juma. kayak apa berkebun kayak apa? Bang kayak Juma, gitu. Kalau lagi sorry ya, turun, kayak kemarin seminggu, 2 Tapi minggu, Al-Imran 55 itu ya, Bang, sebentar. menegaskan bahwa Isa Al-Masih juga berada di surga, tapi Nabi Tolong, Isa tolong. bukan Yesus, Nabi Isa nggak pernah. Kemarin teman Pernah saya babi dapat dan penglihatan nggak pernah. Bang Beda Juma itu. diseret-seret oleh binatang yang gelap, dibawa ke lahar Gunung Merapi. Ya, Bang Juma diseret-seret binatang yang gelap, Nah itu dibawa mana oleh binatangnya, mana binatang yang Yesusnya? gelap Dua itu aja mau binatang. dibawa. Mana binatangnya? Mana binatang? Mana Mana Yesusnya? binatangnya? Mana Oh, dua-duanya itu? jangan Binatang sama Itu Yesus dalam mana? penglihatan. Pengen lihat gua. Nggak Jangan usah nanya-nanya, jualan-jualan kalau binatang nanti juga kau ketemu gitu kok. loh. Di Twitter Bapak. Tunggu aku kada telepon dulu. Halu, manusia halu. Halu memang ini emang. Penglihatan apa rupanya? Buktinya apa, Butet? Butet. Aduh, kacau, kacau.
Buktinya di surah Al-Imran 55, Bang. Di Buktinya. mana di surga dikatakan di Al-Imran 55 nih? Pak itu kan tulisan bukan Coba. bukti. Allah Blacksmith. iya, Allah kamu di mana sekarang? Kalau Di surga bukti apa? itu Di mana? bangkit Dia dari kan di surga. antara Iya, Allah kamu Loh di kalau mana? Allah Kenapa kan di sana konsisten menegaskan bahwa dari Isa awal tidak berada bisa dengan dilihat Allah? penglihatan mata gitu. Berarti Ini kau yang surga. berbeda sama Yesus. Yesus katanya hidup dan hadir, pernah dilihat manusia. Nah ini kan gue manusia nih, bukan Pokemon gue. Mana sekarang dia? Kok gue nggak Nggak bisa ada, lihat? Bang Kores. Katanya dia hadir. Kok nggak hadir? Mana dia sekarang? Yang lucunya surga jumpa lagi Roh Kudus dalam mimpi. Nah, Sama kayak jangan Paulus. main mimpi. Ah, iya. Di sini aja gitu. Katanya hadir, Iya. katanya hidup. Mana dia? Mana? Si Paulus Coba nggak pengen jadi tahu. Rasul, dia sama si Luga. Hanya dia Terdiam sama- kan, sama makanya jangan gitu, janji-janji bro. caleg, jangan Yes, jualan-jualan oke, yang oke. sesuatu nggak kelihatan. Oh, jadi gitu. mau digulung lagi Kalau mati nanya mati nih. aja, nggak usah Luga, dibilang kau Mau gitu. digulung main lagi. sama aku Luga. Oke, satu Jadi orang main aja. sama aku. Kau tunjukkan Ya. Roh Kudus kau. Yang mau lanjutin sekarang si Juma nih. siapa? Ya udah sama akal logika ya. Yang mau Aku cuma ngelanjutin itu doang Juma ya. siapa? Luga kalau lu mau janji ke gua Yesus hidup, Sama kasih aku hadir, nggak logis kasih juga, lihat, kasih coba. paham gua. Berkata-kata lah, Bang Sini. Suma. Kalau lu Biar- nggak bisa, biar enak, seenggaknya nomor biar WhatsApp-nya. nyambung. Gitu, my bre. Oke? Iya, Assalamualaikum. lo tuh siapa, Kores? Lo kan cuma tukang sayur. Nggak bisa lo ketemu Yesus. Di sini kita berbicara Ketemu yang Yesus. sopan santun, Bang. Jangan menggunakan hal-hal bodoh di sini, Bang. Bicara yang sopan santun. Lo dia saja. aja bercanda-bercanda kok sama gue minta nomor WhatsAppnya Yesus. Ya kalau orang bercanda. Jadi kali lagi bahwa tidak ada bukti Jibril. Kan nggak ada mukjizat, nggak ada bisa bangkit dari antara orang mati kok nabinya. Atau kalian membangkitkan diri sendiri nggak bisa kok. Makrus menjadi penopang utama statement-statement ajaran kita. Kalau nggak ada cuma ajaran-ajaran, semua bisa ngarang. Apalagi jago ngarang semua yang ada di sini. Lah ya, ya udahlah. Mimpi banyak-banyak Bang Luga Suma ya. berkata-kata dulu, Bang Suma. Berkata-kata dulu. Mimpi yang ini yang banyak ya. Bang, Oh, ini tidak, udah Bang. salah aja. Ya. Jadi pendeta aja bang. Ntar gajinya digedein lah. Juga, benar. Juga banyak handu kok. Kau tunjukin Bang Yesus. Luga, Ngapain Bang coba? Luga. Yesus udah mau Ya. datang. Malah lagi. Tunjukin. Jadi penginjil. Tunjukin. Halo. Oke, Aku Jadi udah gini. kembali. Siap. saudara Luga, saya Oh, dengar mendengarkan dia. itu, saya senyum-senyum aja bang, mendengarkan pernyataan-pernyataan saudara. Iya senyum lah. Iya, fakta mukjizat nggak ada. terpapar, fakta kita lihat, belum ada Oten yang bangkit dari kubur. Sekarang Oh banyak. sekarang Al-Quran mengatakan Penginjil wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Ya. Jangan kau mengira orang Islam yang meninggal dunia itu mati, mereka itu hidup. Ini Ya. Al-Quran yang Buktinya, bukti yang penting. Lah, dia sudah pindah. Mereka orang Islam ini udah pindah alam, bukan lagi di dunia. Sekarang Bukan mana coba alam. buktikan? Mana buktikan dalilnya orang yang mati dari Udah Kristen neraka. itu hidup? Mana Kami dalilnya? udah- Mana dalilnya? Oke, Bang Suma. Saya Oke, butuh Bang dalil. Suma. Saya Bukti- butuh dalil. bukti bahwa Di manusia- mana dalilnya orang Siap, yang Bang Suma. mati Dalilnya dalam penyembah ada. Yesus itu hidup? Mana? Oke. Mana? Oke, itu membuktikan bahwa kita ini manusia biasa, Black, diam Bang. dulu. Hanya Black. Tuhan Satu-satu yang jangan ganggu. Kami juga masih tertib, Black. Kan memalukan. Aduh, Saya Bang. minta Apa yang dalil. kalian bisa lakukan? Saya minta dalil. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Iya. Jangan kau menyangka orang Islam yang meninggal itu mati. Ya tak. Mereka membuktikan bahwa itu kita hidup orang di Islam sisi nggak mati. Tuhannya. Bukan Tuhan. Mereka Nggak, jadi itu orang Islam mendapatkan meninggal tuh nggak rezeki. mati gitu ya? Diam dulu. Diam. Bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Umat Islam yang meninggal dunia, mereka hidup, mereka mendapatkan rezeki dari Allah. Mana dalilnya orang Kristen yang mati mereka hidup? Tunjukkan saya. Gitu ya? Tunjukkan Hanya karena sebuah dalilnya di statement dari seorang kitabmu. ulama Orang kok percaya Kristen gitu, gitu. penyembah Orang yang Yesus meninggalkan sampai Nabi. gitu. Mana? Tunjukkan dalilnya kepada saya. Orang Kristen mati hidup. Mana? Tunjukkan dalilnya. Orang Kristen Satu, mati hidup. Nggak dua, usah pakai Kita dalil. tiga. satu aja yang ngomong. Pembuktiannya. Tolong yang Mana Seorang pendeta dalil? mati mati langsung guru hidup, tahu kalian. nggak? Mana Itu bisa jadi dalil? bukti. Saya Itu butuh bisa jadi bukti, dalil. tahu nggak? Seorang mati suri terus mengaku ketemu Tuhan Yesus itu bisa jadi bukti. Kalau Mana disuruh bukti, dalil? Kalau Anda berbicara mengenai mati suri,
Kalau Anda Jelas berbicara sekali, mengenai kan? mati Kalau kamu suri, bicara bukti, artinya apa? Yesus Sia-sia mengatakan ucapanmu di kalau dalam ada Matius pembuktiannya. 26, waspadalah Semua tentang kepada agama itu orang, harus dibuktikan. waspadalah Bukan seperti kepada ucapanmu. orang yang Hanya mengaku karena sebuah bertemu ucapan dengan ulama, Yesus. kau percaya itu Apabila namanya ada kesia-siaan orang yang dan mengaku kebodohan. bertemu dengan Omong kosong Yesus, dirimu. kalau ada orang yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, apa kata Yesus? Jangan kau percaya, itu pembohong, itu pendusta. Itu Kau Yesus bicara yang pendusta, mengatakan. tapi masalahnya dia Nah membuktikan sekarang segala coba sesuatu. Anda tunjukkan buktinya. Loh, Sebagaimana saya buktinya membuktikan jelas. di dalam Ada sebuah Al-Quran mukjizat orang yang Islam terjadi. yang meninggal, Ya enggak? mereka yang gugur Ya, di ketika jalan kalian Allah. melakukan Kata ruqyah, Al-Quran hanya jin yang mereka terjadi. itu sebenarnya tidak mati, tetapi mereka hidup. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim Ketika ngomong kosong, terlalu tinggi kau yurzaqun. ucapkan Tunjukkan istiwa, mana benar. dalilnya? Aku hanya bisa di Mana dalilnya penyembah Yesus mati hidup? Mana? Kalau saya sudah menunjukkan. Loh, gak usah bicara Mana? dalil. Udah, Lah, siapapun yang datang kepada harus. Bapak kalau tidak melalui aku, udah itu ada harus pendapat. ada dalilnya, Bung. Loh, itu sebuah Bukan dalil. cuma berasumsi. Itu Anda bukan asumsi mengatakan lagi, Yesus Kak. bangkit Semua dari orang yang kematian. datang kepada Bullshit. Bapak kalau tidak melalui Yesus aku. tidak bangkit dari Udah jelas kematian. kan, itu dalil. Yesus yang adalah Nabi Isa alaihissalam diangkat hidup-hidup Kau oleh sebut Allah. itu Nabi Yang Isa, disalibkan padahal itu kau adalah sendiri orang tidak mempercayai fasik. Yesus. Yang disalibkan Gimana itu coba kesaksian adalah logika macam apa ini? Yudas. Kemudian cerita bangkit Agama halus membangkitkan itu seperti nggak apa yang ada. Anda Nggak saat ini ada itu coba? orang bangkit dari kematian lalu menjadi Tuhan. Itu hanya ada di ajaran paganisme. Itu nggak ada, Bung. Jangan ngadi-ngadi. Agamamu dulu juga. Tidak ada orang Kristen yang kepenuhan Roh Kudus mati bangkit kembali, nggak ada. Nggak ada. Itu Agamamu hanya juga halu. sebuah pagan di Mekah Itu pada halu. awalnya, tahu nggak? Lalu Al-Quran mengatakan wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Mana dalilmu? Kalau Kristen mati bangkit Jelas hidup. dalil yang tadi udah aku ucapkan. Tidak ada Mana? yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Artinya Ya, apa? banyak cerita Penuakan khusus hubungannya. surga, jelas kan? Mana? Saya butuh Hah? dalil. Dalilmu mana? Hanya Saya sebuah ini perkataan ulama dari wala sebuah hadis. tahsabannalladzina Omong kosong. qutilu fi sabilillahi amwata. Kalau dalil yang seirama dengan itu Al-Quran mengatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir artinya lakum apa? Itu sebuah dzunubakum kesimpulan dari ulama kan? Kalau ini jelas Tuhan Yesus sendiri yang bicara. Di dalam Itu Alkitab. kecil itu dalilmu. Loh, itu Tidak kecil. ada yang sampai kepada Bapa Jelas. tanpa melalui aku. Ucapanmu Rasulullah itu Muhammad persia-siakan sallallahu saat alaihi ini, wasallam kan? juga Dalil yang menarasikan mana di Al-Quranmu? cakupannya untuk Mempunyai Yesus pelajaran hanya sampai Bani Quran. Israel. Tapi kalau Nabi Muhammad cakupannya seluruh umat manusia. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ulama-ulama Anda bisa tinggimu, membantah bukan dalil ucapan itu. nabimu. Anda bisa membantah Asumsi dalil itu. ulamamu. Anda bisa membantah dalil itu. Masya Allah, Jelas syukran. terbantahkan akhirnya. itu Mana? ulamamu. Mana buktikan dalilmu? Ulamamu Buktikan. terdahulu itu. Buktikan dalilmu. Satu. Buktinya tertulis di hadis itu Wala semua. tahsabannalladzina Tertulis di qutilu fi Al-Quran. sabilillahi amwata. Jangan kau menyangka umat Islam yang mati itu mati. Mereka sesungguhnya hidup di jelas, sisi itu ucapan Allah hadis dan juga, mereka kan? mendapatkan rizki. Satu. Sekarang mana dalilmu? Orang-orang dalil udah jelas, Kristen siapapun yang datang penyembah kepada Allah kalau Yesus tidak yang melalui aku mati sama itu dengan jangan kau kesaksian nyangka anda. mati. Mereka hidup. Mana dalil? Tunjukkan dalil. Loh, kan tadi bilang siapapun tidak akan sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Mana dalil Mempunyai penyembah kerajaan surga, Yesus kan? itu Itu tidak dalil. mati tapi hidup? Mana dalil? Kalau sebuah kalimat seperti itu aja kamu nggak bisa mengerti, sama dengan kamu bukan orang Indonesia saat ini. Berarti tidak ada dalil. Ya, Loh, gelar. itu dalil. Makanya Dalil kan apa? pakai logika Yang saya berpikirmu. tanya, Di dengarkan mana saya, caramu berbahasa? dengarkan Coba saya, omong kosong dengarkan macam saya. Apa ini yang sedang kau ucapkan? Wala Itu tahsabannalladzina sebuah qutilu data. fi sabilillahi Nah, kan ketika kamu berbahasa amwata. Arab saat ini, apakah kamu bisa Siapa menjadi orang yang Indonesia? mati? Sorry, dikatakan jangan kau mengira bahwa orang-orang yang meninggal di jalan Allah, meninggal nih di jalan Allah berarti Islam. Mereka itu mati. Tidak, kata Allah. Bal ahya'u inda rabbihim yurzakun. Akan tetapi mereka itu adalah hidup. Mana itu yang saat ini kau katakan? Mereka itu adalah hidup dan Tercantum di mereka mana mendapatkan itu? rezeki. Sekarang dalilnya. Orang yang mati di dalam jalan menyembah Yesus itu tidak mati tapi hidup. Tunjukkan dalil. Ucapanmu itu barusan tercantum di mana itu diktenya? Ali Imran 169. Ada ayatnya. Ayatnya seperti apa? Coba. Aduh. Lah itu tadi sudah dibacakan. Itu bacakan pakai tua dulu nih, Flash. Dengan jelas kan? Tidak Buat perlu kuat bahasa gereja. Arab yang kau gunakan itu Dengan bukan nama kemampuan orang di Yesus. situ. Buat kuat pakai toa.
Coba kayak umat Islam. Mana Di masjid. dalilnya? Kita minta dalil dari Oh, Kristen. dalil ya udah aku sebutkan Barang tadi kan. siapa Siapapun yang baca. mati di dalam menyembah Yesus, dia akan diselamatkan. Mana dalilnya? Tunjukkan saya. Nah, Mana? kan udah dibilang kan, siapapun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku katanya kan. Udah jelas-jelas itu sebuah dalil. Kamu nggak ngerti bahasa Indonesia atau bagaimana? Lah, ini Lah, itu menyembah dalil. Yesus, bukan datang kepada Bapa. Kalau datang kepada Bapa itu Bani Itulah, Israel, pengikut Nabi Itulah, Musa kan? alaihissalam, pengikut Sebuah Isa bah- alaihissalam, sebuah datang bahasa kepada sederhana Tuhan saja. pencipta Kamu langit tidak dan punya bumi kemampuan melalui untuk para mencerna. nabi. Bagaimana kita Sekarang lanjutkan Kristen ngomong ini, yang coba? kita tanya ini Kristen penyembah manusia, Bung. Jelas kan, itu sebuah dalil, sebuah bahasa sederhana yang tidak Menyembah punya kemampuan untuk Yesus, kamu terka. dalilnya mana, Bung? Bagaimana bisa kamu masih bicara coba? Dalilnya mana menyembah Yesus itu mana, Bung? Menyembah Yesus bagaimana lagi, kan udah dibilang kan, Loh, kan siapapun yang kalian datang menyembah kepada Bapa, Yesus. kalau tidak melalui aku, Kalian menyembah Yesus. Loh, Orang-orang kalian Kristen karena tidak kalian mungkin mengaku sampai dia kepada Tuhan, Bapa karena orang Kristen bukan Bani Israel. Orang Kristen itu manusia najis. Mau Pertanyaan dalil? pertama padahal jadinya Mau begini, dalil? emang Yesus orang itu Kristen pada awalnya najis. itu Bani apa? Kristen itu najis. Mau dalil? Baca Galatia Nah, 2 kan? nomor 14. Kalian juga, Orang-orang Islam yang itu, tidak orang Kristen bersunat itu Mekah pada adalah awalnya. orang-orang yang kafir. Orang Islam itu juga orang tersentuhan dari Mekah pada awalnya. Bagaimana mungkin orang-orang kafir masuk ke dalam surga? Nggak mungkin. Yesaya 52 nomor 1. Orang Nah, yang tidak bersunat Ketika haram kamu hukumnya coba ayat masuk itu, ke apakah tanah kamu suci sudah memaknai Yerusalem. Injil? Enggak kan? Yehezkiel 44 nomor 9. Nah, ketika kamu sudah Orang-orang memaknai tidak semua bersunat perjanjian lama, haram apakah kamu hukumnya sudah masuk ke memaknai bait Injil? suci. Atau kalau Wahyu kamu sudah lihat 21 nomor perjanjian baru? 27. Orang-orang tidak bersunat kafir haram hukumnya masuk ke surga. Jadi mau kemana kalian? Mau sampai kemana? kemana Kristen? Di dalam Mau kemana? Wahyu Mau kemana? dikatakan. Mau Dan kemana aku melihat Tante? banyak- Tante dan mau di dalam kemana? Wahyu dikatakan, sudah dikatakan, tahu enggak? Mana dan aku melihat dalilnya? banyak bangsa Saya yang minta masuk ke dalil. dalam surga Wala katanya. tansabanna Itu udah alladziina patah. qutilu fi Nah, ketika sabilillahi kamu bahasa amwata saat ini apakah bahasa bal Indonesia akan mampu? ahya'u Hanya seperti inda itu kemampuan untuk rabbihim mengelak dari sebuah argumentasi. yurzaqun. Betapa omong kosongnya nih coba. Kalau cuman uak tidak ada Loh, dalil jelas. percuma. Ketika aku kasih referensi di dalam Wahyu berkata, percuma. semua bangsa akan Percuma, dijadikan mempunyai kerajaan percuma. surga. Kamu aja seperti itu coba. Kalau cuman Ngeyel-ngeyel. itu percuma. Kita butuh dalil yang menjadi dalil, dasar menyembah Yesus akan mati, akan langsung ke surga. Mana Jelas, dalilnya? Beda, kita guru, butuhnya ada kan sebuah ajan kesimpulan Paulus, dari Bro. satu orang. Dia Bagaimana dia bisa ajan menjadi sebuah Paulus. dalil? Biasa. Dalam Gini, skripsi aja itu gagal, tahu nggak? Kalau tidak ada dalilnya berarti ya jelas Dalilnya tidak ada udah jelas jaminan dibilang. untuk Di Kristen. dalam Wahyu dikatakan semua bangsa akan masuk ke dalam kerajaan surga. Orang Itu yang udah tidak dalil. bersunat bisa nggak masuk ke dalam surga? Loh, kenapa tidak? Tuhan Maha Kuasa kan? Mana Nah, dalilnya? Mana Kenapa dalilnya? kok membatasi kemampuan Tuhan coba? Mana dalilnya? Kamu Loh, dibantah mana dengan dalilnya? dalil. Tadi aku udah Yehezkiel bilang kan, dalilnya di dalam Wahyu. Dengarkan. Tolong Di dalam Wahyu fungsikan. semua bangsa Tolong mempunyai kerajaan fungsikan surga. telingamu, Bung. Fungsikan telinga, jangan cuma mulut. Fungsikan telingamu. Yehezkiel 44 nomor 6, 7, 8, 9. Allah Tuhan pencipta langit dan Kau bumi. hanya mencari referensi. Fungsikan telingamu anak muda. Jangan cuma mulutmu. Oke? Di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali. Orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam rumah Tuhan. Yesaya 52:1. Orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke tanah suci Israel. Wahyu 21 nomor 27. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam surga. Ente mau kemana, Santi? Argumenmu itu hanya untuk mendukung apa yang Jawab, mana dalilnya? Orang yang tidak jelas, bersunat, aku orang najis setelah ini itu menjawab masuk ke kenapa surga dia coba? mana? Setelah ini Mana menjawab kenapa dalilnya? Orang Loh, najis dalilnya udah masuk ke bilang. dalam Udah surga dibilang, itu nggak kan? mungkin. Ya sudah, orang najis masuk ke dalam bait suci argumentasimu mana? itu hanya untuk mendukung apa yang menjadi ucapanmu. Mana Emangmu? dalilmu? Sekarang Orang begini, yang kamu tidak mempelajari nggak bersunat apa yang masuk disebut ke dalam perjanjian surga. baru? Orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci saja haram hukumnya. Ketika aku ingin speak apa aja aku di mute. Gimana coba Mana ngomong dalilnya? Kita butuh dalil, bukan air liur. Dalil, Tadi kan aku udah bilang, dalil ya tertulis di dalam Wahyu.
Kejadian Ya, 17 semua bangsa nomor mempunyai kerajaan surga. 14. Udah. Barang siapa yang tidak bersunat, maka bunuhlah, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Aduh, mampus. Mana, Bagaimana mana? omong kosong Mana? masih tetap dipertahankan di sini? Aneh Mana sekali. keselamatan untuk orang yang tidak bersunat? Tunjukkan dalilnya. Nah, ketika disebutkan dalilnya kenapa masih muncul? Mana dalilnya? Coba tunjukkan. Lah, tadi kan aku udah bilang kan di dalam Wahyu. Udah. Kalau Apa kamu tuh? ingin cari lagi dengan benar gitu. Berbagai bangsa masuk ke dalam surga. Udah tanpa syarat. Allahu Akbar, kasihan. Cara Saudaraku satu, ya, hanya percaya kepada Tuhan saudaraku, Yesus, tahu nggak? saudaraku, mulai sekarang cobalah kamu menjadi Kristen itu berdasarkan dalil. Loh, Menyembah udah jelas-jelas Yesus tadi harus saya ada bilang, di dalam dalilnya. Wahyu. Ibadah Minggu harus ada dalilnya. Natalan harus ada dalilnya. Jangan kamu liar. Belajarlah menggunakan dalil di dalam beragama. Loh, jelas-jelas kan. Jangan Ketika cuma dua imam dalil, buta. malah didikte coba. Amsal 3 nomor 5, berpeganglah kepada firman Tuhan, jangan berpegang kepada asumsi dogma gereja. Amsal 3 nomor 5 gitu loh. Pakai data, Bang. Pakai data. Lain kali kalau naik ke Komal Islam, Ayo, kuatkan diri Anda dengan data. referensi, apakah Oke? kamu niat mencari? Enggak kan? Loh, kamu cari data apa di Bible? Saya akan sajikan aku udah kepadamu. jelas Saya sudah berikan bacakan datanya, dalil-dalilnya referensinya kepadamu. dari Wahyu. Silakan Harusnya cari. kamu malu, itu dalil kitabmu sendiri kok, aku Seharusnya yang kamu lebih tahu malu dari ketika kamu. omong kosong yang terlontar dari ucapanmu itu semua Oh, berarti apa, kamu kesia-siaan, mengatakan kan? dalil kitabmu itu omong kosong. Alhamdulillah, saya pun Justru sama kitabmu sebenarnya. itu disebut sebagai skripsi palsu, tahu nggak? Skripsi gagal. Kamu mengatakan bahwa apa yang saya sajikan berupa dalil itu adalah omong kosong. Terima sakit. Oh, jelas itu omong kosong. Lah, omong kosong dalilmu. Aku membacakan dalil yang kamu ambil dari kitab agamanya orang. Pertama, Yesaya 52 nomor 1. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam kota suci Bagaimana bisa sebuah Yerusalem. agama yang 1. mengajarkan kebencian masih disebut sebagai Yesaya agama, 49 nomor 6, 7, 8, 9. Haram Bagaimana hukumnya bisa orang sebuah kafir yang kitab tidak bersunat yang berisi Al-Ma'idah? masuk ke dalam bait suci. 2. Wahyu 21 Bang nomor Suma jadi 27. pendeta. Bang Haram Suma. hukumnya orang najis yang tidak bersunat masuk ke dalam surga. Ente mau kemana, Bang Suma sudah jadi Santi? pendeta bagaimana? Bang Suma? Susah, Bang, susah. Bisa sebuah kitab Kamu seperti dibantah Al-Ma'idah oleh dalilmu mengajarkan sendiri. kebencian, Al-Baqarah mengajarkan Habis perang. gitu Itu Anda sebuah mengatakan kitab agama. bahwasanya Itu sebuah saya kesia-siaan berasumsi, namanya, tahu nggak? saya Nah, omong Suma. kosong. Namanya kesusahan Berarti yang itu sama halnya kamu mengatakan kitabmu itu omong kosong, Santi. Oke? Baik. Oh, jelas kita Saya kesimpulan yang pamit salah. 10 menit. Saya ibadah dulu menyembah Tuhannya Yesus. Habis itu saya akan kembali untuk terapi Anda. Demikian. Assalamulah warahmatullahi Bang, Tuhannya wabarakatuh. Yesus 10 menit. ya, Roh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuhannya Yesus.